Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anu kesem hormat Bapak Dr. Rudi Ahmad Suryadi anu ngampu mata kuliah filsafat hukum Islam oge anu kusim kuring hormat lanceuk sadayana oge rai-rai sadayana khususna di kelas karyawan semester 5 sim kuring pribados panginten dina deungeut ieu dina kesempatan ieu bade sakedikna menggambarkan anu sab anu salah sawios sab di filsafah hukum Islam nyaeta sab judul perkawis hakikat dan sejarah awal daripada filsafat hukum Islam. Alhamdulillah sapami urang naon teh namina teh nyebutan karena filsafat hukum Islam itu tangtosna tidak akan lepas daripada filsuf barat, filsuf keyunanian yang kita kenal seperti Plato, Aristoteles dan mungkin sebelumnya itu Socrates gitu ya. Dari filsuf barat ini maka akan hadirlah filsuf Islam gitu ya. Karena terjadi transmisi daripada filsuf barat, filsuf Eropa ke filsuf Islam. Di mana awal mulanya memang kalau Socrates ini adalah guru daripada Plato gitu ya. Tapi memang Socrates ini tidak memiliki karya sehingga ini lebih daripada didokumentasikan oleh muridnya itu Plato. Dan seorang Plato ini adalah seorang idealisme, filsuf idealisme gitu ya. Dimana pemikirannya adalah bagaimana caranya ide gagasan ini akan melahirkan materi-materi gitu ya. Nah, ide-ide pemikiran yang didapatkan maka akan melahirkan materi-materi. Nah, sedangkan berbeda dengan muridnya yaitu Aristoteles, di mana Aristoteles ini membalikan pemikiran daripada Plato, yaitu dengan mengumpulkan materi-materi sehingga akan mendapatkan ide atau gagasan seperti itu. Nah, dari mana sekarang pertanyaannya adalah dari mana lahirnya filsuf Islam yang kita kenal seperti ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Avicenna atau Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, ada juga Al-Imam Al-Ghazali dan mungkin banyak filsuf Islam lainnya seperti itu. Nah, kalau kita kupas gitu ya, ini terjadi transmisi yang luar biasa daripada filsuf barat kepada filsuf Islam. Dari pemikiran Plato ini hadir sebuah pemikiran atau New Platonisme atau Neoplato gitu ya. Ini pembaharuan daripada pemikiran Plato atau yang masih berlandaskan atau berdasarkan kepada pemikiran Plato. Ini yang menjadi titik transmisi kepada filsuf Islam. Nah, saat itu di tahun 750-an sampai 1000 Masehi itu hadir Al-Kindi. Al-Kindi ini berasal daripada Jazirah Arab atau Kindah. Kindah ini dari Jazirah Arab bagian selatan gitu ya. Beliau ahli di dalam bidang metafisika, di dalam bidang logika, antrofisika, matematika dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya hadirlah Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini beliau berasal daripada Persia gitu. Karena memang kalau kita nanti akan mengupas banyak sekali filsuf barat ini memang
banyak filsuf Islam ini banyaknya dari Persia ternyata gitu ya. Nah, ada lagi setelah Al-Farabi ada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga seorang Persia gitu ya. Nah, Al-Farabi sendiri ini lebih kepada beliau kepada logika, kepada ilmu politik dan sebagainya. Nah, Ibnu Sina di sini, Ibnu Sina beliau mengungkapkan bahwasannya seorang filsafat itu tentunya akan menemukan sampai kepada titik kebijaksanaan gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara seorang filsuf dan seorang ilmuwan. Kalau seorang ilmuwan itu dia sampai kepada tahap ilmu pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang dia dapatkan gitu ya. Nah, sedangkan seorang filsafat tidak hanya ilmu pengetahuan yang luas gitu, tidak hanya pengetahuan yang dalam, melainkan sampai kepada titik kebijaksanaan gitu. Nah, ini yang pendapat Ibnu Sina terkait dengan seorang filsuf gitu. Nah, selanjutnya tentang sekarang kepada filsafat hukum Islam. Kenapa hadirnya ada filsafat hukum Islam gitu ya? Tadinya ada filsafat Islam gitu ya. Karena filsafat hukum Islam ini memiliki fungsi untuk merangkul atau mempersatukan hukum-hukum Islam dengan hukum lainnya agar hukum Islam ini tidak terlepas gitu ya, tidak terlepas daripada hukum-hukum lainnya. Nah, ini fungsi daripada filsafat hukum Islam. Ini mohon maaf pribadi menjelaskannya di sini karena tadi beliau senang sudah kebetulan sudah waktunya untuk pulang. Jadi mohon maaf ini di luar perpustakaan. Itu saja mungkin dari pribadi. Mohon maaf kurang-kurangnya. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.